Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail al ulama warasatul anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumi liqa'i rabbil ardi was sama. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin Habib Ubaidillah, Hadratul Mukarramin Tuan Haji Ahmad Syukri, para muka masyarakat, muka agama yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka memperingati Tuan Guru Haji Ma'mun, Tuan Guru Haji Abdul Khalid, Tuan Guru Haji Hamid, kemudian termasuk juga Tuan Guru Haji Abdul Hamid, saudara tua daripada Tuan Guru Haji Abdul Khalid, dan para usul dan puruk Al-Makfurlah Tuan Guru Haji Abdul Khalid, usul dan puruk daripada Tuan Guru Haji Ahmad Sanusi. Hal ini kita lakukan adalah untuk tetap mengingat akan perjuangan daripada para al-makfurlah, para masyayikh kita, yang tentunya dengan mengingat perjuangan ini kita mengingat juga bahwa salah satu daripada bentuk perjuangannya adalah kita diwariskan ilmu. Kenapa hal ini penting? Karena Rasulullah SAW sendiri setiap tiba tanggal meninggal dunianya Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu meninggal dunia pada bulan Ramadan, pada hari Selasa. Tanggalnya kurang sejelas saya ingat. Setiap tiba bulan Ramadan, Rasulullah SAW senantiasa memperingati hal Siti Khadijah, dan beliau sendiri bersama para keluarga yang ada pada waktu itu tidak lupa masak makanan, lalu diantarkan kepada sahabat-sahabat dan keluarga Siti Khadijah, lalu membicarakan tentang kebaikan-kebaikan daripada Siti Khadijah sendiri. Nah, oleh sebab itu apabila Rasulullah SAW sendiri melakukan hal ini untuk istrinya, kita sebagai umat beliau mengikuti apa yang jadi sunnah Rasulullah SAW. Kita mengingat jasa daripada para ulama kita, bukan saja berjasa dalam bidang agama, tetapi juga berjasa dalam bidang kenegaraan. Beliau-beliau ini adalah karena merasa diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin non formal, maka sesuai dengan era dan masa yang ia hidup padanya, tidak pernah bertekuk lutut daripada perjuangan untuk pembebasan negara Kesatuan Republik Indonesia ini dari kaum penjajah. Makanya Tuan Guru Haji Abdul Halim adalah seorang pemimpin pergerakan pada saat pertama adalah sejak masa penjajahan Belanda. Tapi begitu Belanda dikalahkan oleh Jepang, lalu bangsa Indonesia menghadapi penjajahan Jepang selama 3,5 tahun, sehingga pada akhirnya Belanda dengan para sekutunya membombardir Hiroshima dan Nagasaki. Di sini, di Sesele itu terjadi pergerakan untuk mengusir penjajah Jepang. Itu belum terjadi penghancuran Hiroshima dan Nagasaki, tetapi masyarakat Sesele yang dipimpin
oleh para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat pada waktu itu, bergabung menjadi satu. Sehingga bertepatan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, maka Sesele juga termasuk bagian daripada pergerakan itu. Tetapi tidak pernah dicatat oleh sejarah di negara kita, tapi yang mencatatnya justru adalah Belanda. Nah, salah satu daripada pemimpin pergerakan itulah Tuan Guru Haji Abdul Halim, sebagai salah seorang tokoh patriotisme yang pada waktu itu menanamkan semangat patriotisme kepada para santrinya di bawah pohon kelapa, di bawah pohon bambu yang ada ini tempatnya nih. Di belakang ini agak lurus ke timur dan utara itu ada tanah 4 are tempatnya itu. Ada tanah itu 4 are. Di situ ada dulu tanah gundukan atas, kemudian dipenuhi dia dengan pohon nangka, kemudian pohon kelapa. Disitulah para santri pada waktu itu digembleng semangat patriotisme oleh Almarhum Tuan Guru Abdul Halim. Sehingga para santri, kan santri dulu itu sudah dewasa, itu diajak untuk mengadakan pergerakan melawan kaum penjajah dengan seadanya. Sehingga banyak juga para tokoh-tokoh yang bermalang melintang di dunia persilatan pada waktu itu ikut bergerak. Pada waktu itu termasuk yang salah satu pemimpinnya adalah Al-Makpurah Tuan Guru Haji Azhar yang ada di Dasan. Itu termasuk juga komandan pergerakan melawan kaum penjajah. Nah, ini adalah salah satu bentuk peringatan kita kepada para masyayikh yang kita pusatkan peringatan hallnya pada malam ini karena Al-Makpurah Tuan Guru Haji Abdul Halim berpulang ke rahmatullah pada bulan Muharram juga. Muharram itu sekitar tahun 1335 bertepatan dengan 1968. Itu pada bulan Muharram pada hari Sabtu tanggal 23 pada usia beliau 123 tahun. 123 tahun. Sedangkan Al-Makpurlah Tuan Guru Haji Ahmad Saruji justru sangat muda. Meninggal dunia pada usia 33 tahun. 33 tahun. Kemudian saudara tua daripada Tuan Guru Abdul Halim yang namanya Tuan Guru Abdul Hamid itu juga meninggal dunia pada usia 124 tahun. Karena beliau ini bersaudara 10 orang. 9 laki-laki, 1 perempuan. Dan pada waktu itu ini semua nikah bersama misan. Di dusun tempat kita itu ada keluarga besar daripada Al-Makpurah Tuan Guru Abdul Halim. Nah, beliau ini memang pada waktu dia mengajarkan agama Islam, terutama sekali di daerah Gunung Sari, Batu Layar, Lombok Barat sampai di Lombok Tengah, Lombok Timur. Kendaraan yang dipakai adalah dokar, andong itu, andong. Tetapi kalau daerah itu tidak bisa dilalui dengan dokar, beliau jalan kaki, turun gunung, turun jurang, naik gunung terus sampai tengah malam. Tidak peduli ada banjir. Karena dulu kan jarang jembatan, ya, jembatan. Jadi banjir direnangi sama beliau. Nah, ini adalah merupakan salah satu perjuangannya untuk menanamkan semangat patriotisme sekaligus keagamaan yang memang pada waktu itu masih sangat sederhana, karena sesuai dengan juga yang diamanahkan oleh itu Raja Karangasem kepada Nur Salam untuk apa? Untuk mengajarkan kewajiban agama agar beruntung dunia dan akhirat, katanya. Kata raja itu, makanya saya mengatakan bahwa Raja Karangasem itulah orang Islam yang namanya Sri Paduka Raja itu, nama jabatannya. Nah, termasuk Tuan Guru Abdul Halim zuriyah daripada para penyebar agama Islam yang ada pada waktu itu, bahkan sebelum anak agung ada sudah ada beliau-beliau ini. Ini kuburnya yang tumbuh pohon kayu besar itu. Di atas kubur itu pohon besar. Itu adalah kakek daripada Al-Makpurah Tuan Guru Halim, bahkan baluknya
yang namanya Syarif Abdurrahman bin Syarif